Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi pushdown automata. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 6. Di sini dengan saya sendiri Muhammad Rizky Hasan, ada Wanda Mohara dan Bagus Tegar Firmansyah dan Intan Nuraini. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. PDA, Pushdown Automaton, adalah model komputasi yang lebih kuat daripada Finite Automaton atau FA karena memiliki kemampuan untuk menggunakan tumpukan stack. Sebagai memori tambahan, PDA digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau konteks free language. Komponen PDA. Yang pertama ada state, seperangkat status atau keadaan yang dimiliki oleh PDA. Kedua, ada alfabet input. Alfabet input yang terdiri dari simbol-simbol yang dapat dibaca oleh PDA. Alfabet stack. Alfabet tumpukan yang terdiri dari simbol-simbol yang dapat disimpan dalam tumpukan. Terus ada yang keempat, ada transition function, fungsi transisi yang menentukan bagaimana PDA berpindah dari satu ke suatu set lainnya berdasarkan simbol input, simbol pada puncak tumpukan, dan status saat ini. Fungsi ini juga menentukan operasi pada tumpukan push atau pop. Yang kelima ada start state, status awal di mana PDA memulai operasinya. Yang enam ada start stack simbol, simbol awal yang ditempatkan di tumpukan saat operasi dimulai. Yang ketujuh except state, seperangkat status penerima atau status akhir. Jika PDA mencapai status ini dan tumpukan dalam kondisi tertentu, input dianggap diterima. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari transisi PDA. Yang pertama, Q adalah himpunan state. Sigma adalah himpunan alfabet input. Terus ada juga simbol epsilon yang mewakili transisi epsilon atau transisi tanpa membaca simbol input. Terus ada juga himpunan alfabet tumpukan. Terus selanjutnya ada himpunan pasangan yang menunjukkan state berikutnya dan operasi pada tumpukan atau push atau pop. Terus ada operasi PDA. Yang pertama ada push operation atau menambahkan simbol ke tumpukan. Terus ada pop operation, itu menghapus simbol dari tumpukan. Yang selanjutnya ada no operation atau NOP, tidak mengubah tumpukan. Terima kasih. Cara kerja PDA. Satu, mulai di start state. Pada dimulai di status, PDA dimulai di status awal dengan simbol awal ditumpukan. Dua, baca simbol input. PDA membaca simbol input satu persatu. Tiga, transisi berdasarkan fungsi. Berdasarkan state saat ini, simbol input dan simbol puncak tumpukan, PDA menentukan state berikutnya dan operasi pada tumpukan. 4. Update tumpukan. PDA melakukan operasi pada tumpukan sesuai dengan hasil dari fungsi transisi push atau pop. 5. Terima atau tolak input. Input diterima jika PDA mencapai state akhir dengan kondisi tumpukan yang sesuai, biasanya kosong atau memenuhi kriteria tertentu. Oke, saya akan memberikan contoh soal PDA. Di sini saya sudah memiliki tabel yang sudah saya buat. Lalu kita akan mencoba string AA. Ya, kita akan mencoba string AA. Pertama kita tulis dulu tag awalnya, itu adalah Z. Paling bawah ya, Z. Kenapa Z? Karena di sini tag bawahnya adalah Z. Maka di sini kita harus menulis Z. Kita push A yang pertama, kita masukkan ke A, lalu kita lihat Q1, A, Z sama dengan dia akan menghasilkan fungsi transisi yang mana. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini dulu, Q1, A, Z
dia ada di baris pertama. Ini Q1, A, Z. Fungsi transisinya adalah Q1, AZ. Maka di sini Q1-nya Q1, AZ. Lalu kita push A yang kedua. Push A yang kedua. Ini kedua, kita masukkan A-nya, lalu kita tulis Q1, A sama dengan dia akan menghasilkan fungsi transisi yang nomor 3. Q1, A sama dengan menghasilkan fungsi transisi Q1, AA. Karena sudah tidak ada string lagi, maka ini dinyatakan ditolak. Kenapa ditolak? Karena state akhirnya harus ada di Z. Ya. Lalu kita coba yang kedua, string AB. Sama seperti yang awal, kita masukkan stack awalnya dulu yang berada di Z. Lalu kita push A, kita masukkan A-nya, maka dia akan menghasilkan Q1, A, Z sama dengan dia berada di nomor ke pertama, Q1, A, Z sama dengan Q1, AZ. Ya, Q1, Z yang berada di fungsi transisi nomor 1. Lalu kita push B. Ya, push B, string yang nomor 2 ini kita push B. Q1, B, A sama dengan dia akan menghasilkan yang keempat, Q1, epsilon. Nah, karena ada epsilon, maka dia harus di pop. Kita pop dulu. Kita pop yang B, karena B adalah yang paling atas. Kita pop B, B-nya kita hilangin, maka dia akan menghasilkan Q1, A, B. Nah, Q1, A, B, dia akan menghasilkan fungsi transisi yang Q1, A, itu nomor 5. Q1, 5. Karena dikarenakan ada epsilon lagi, maka kita harus pop lagi yang A. Kita pop A, kita hilangin yang A, maka dia akan menghasilkan Q1, epsilon, Z. Maka Q1, epsilon, Z dia akan menghasilkan fungsi transisi yang nomor 7. Q1, A, Z sama dengan Q2, Z. Dikarenakan sudah tidak ada epsilon lagi dan tidak ada string lagi, maka ini sudah selesai. Dan kita lihat hasilnya adalah Q2, Z. Karena hasil ada Z, maka dinyatakan diterima. Karena di state akhir adalah Z. Baik, kesimpulan PDA adalah langkah penting dalam teori automata karena memperluas kemampuan komputasi dari model automata yang lebih sederhana seperti DEVA, memungkinkan analisis dan pengenalan bahasa yang lebih kompleks. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.